Selamat bertemu kembali dengan saya dalam Matematika Asik. Pada saat ini kita akan membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ya, sekarang kita lihat rumusnya. X1, X2 sama dengan minus B ditambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Ini dinamakan persamaan kuadrat dalam variabel X. Jadi boleh persamaan kuadrat dengan variabel yang lain. Kemudian koefisien X kuadrat disebut A. Kemudian koefisien X pangkat 1B, koefisien X pangkat 1 adalah B, dan konstanta adalah C, di mana A tidak boleh 0. Kemudian kita baca rumusnya. X1, X2 sama dengan negatif B ditambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini harus kita ingat betul rumusnya, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti pekerjaannya juga salah. Ini penting diberitahukan kepada anak-anak sekolah ya, supaya jangan pada saat ujian tidak salah. Kita ambil contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama kita uraikan dulu bahwa di dalam soal ini A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. A sama dengan 1 di sana karena X kuadrat. Dalam matematika 1X kuadrat, satunya nggak usah ditulis. Kalau disebut X kuadrat berarti artinya koefisiennya 1. Kemudian kita masukkanlah ke dalam rumus tadi, sehingga kita dapatkan X12 sama dengan minus 5 ditambah kurang akar dari 5 kuadrat dikurang 4.1.6 per 2.1. Titik di sini artinya adalah kali. Jadi dapat kita selesaikan menjadi X12 sama dengan minus 5 ditambah kurang akar dari 5 kuadrat 25, sementara 4 kali 1 kali 6 24 per 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga didapat minus 5 tambah kurang akar dari 25 kurang 24 per 2, di mana kita sederhanakan lagi sehingga didapat X12 sama dengan minus 5 tambah kurang akar 1 per 2, atau X12 sama dengan minus 5 tambah kurang 1 per 2. Nah, ini agak sangkut ke bawah ya, kita geser ke kiri, kita anggap sambung ya. Kemudian X1 sama dengan minus 5 tambah 1 per 2. Jadi untuk X1 nya kita ambil plusnya, tadi ada tambah kurang negatif, sehingga dapat diselesaikan menjadi X1 sama dengan minus 4 per 2, atau X1 sama dengan minus 2 atau negatif 2. Kemudian kita lanjutkan X2 sama dengan minus 5 dikurang 1 per 2. Ini untuk X2 kita pakai kurang ya. Kemudian kita dapatkan X2 sama dengan minus 6 per 2, atau X2 sama dengan minus 3. Beginilah caranya, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 minus 3. Cukup gampang, cuman yang sulit mengingat rumusnya jangan sampai salah. Kemudian untuk selanjutnya kita ambil lagi contoh untuk kita selesaikan. Kita ambil contoh lagi.
tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 11x dikurang 21 sama dengan 0. Sama dengan tadi kita uraikan koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat tersebut, di mana A sama dengan 2, B sama dengan negatif 11, C sama dengan negatif 21. Kita lihat ya, 2x kuadrat kurang 11, X kurang 21 sama dengan 0. Kemudian angka-angka ini kita substitusi ke dalam rumus, sehingga didapat minus dari minus 11 tambah kurang akar dari minus 11 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali minus 21 per 2 kali 2. Ini memang kita negatif positifnya dalam pemasukan rumus ini hati-hati, jangan sampai negatifnya tidak tercantum. Kemudian kita dapatkan X1, X2 sama dengan minus 11 menjadi positif, tambah kurang dari 11 kuadrat itu 121. Jadi minus 4 kali minus 21, ingat minus kali minus menjadi positif, sehingga didapat 121 tambah 168 dibagi 4. Ya, boleh saling diperhatikan, boleh dihitung-hitung lagi. Jadi didapat 11 tambah kurang akar dari 121 ditambah 168 dibagi 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi X12 sama dengan 11 tambah kurang akar dari 289 dibagi 4 atau per 4. Ini tinggal kita menyederhanakan, kita cari akar 289, sehingga didapat X12 sama dengan 11 tambah kurang 17 dibagi 4, di mana akar dari 289 itu adalah 17. Kemudian kita lanjutkan sama dengan soal pertama tadi, kita dapatkan X1 sama dengan 11 ditambah 17 per 4, sehingga didapat X1 sama dengan berapa ya? 28 per 4, atau X1 sama dengan 7. Kemudian kita lanjutkan untuk X2. X2 sama dengan 11 kurang 17 dibagi 4. Ini kita ambil yang negatifnya untuk X2 ya. Jadi 11 kurang 17 dibagi 4 sama dengan negatif 6 per 4 sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya, didapat 3 per 2. Untuk membuktikan benar atau tidak, maka 7 atau minus 3 per 2 itu substitusikan terhadap soal pertama X. Jika hasilnya sama dengan 0, maka penyelesaian itu adalah benar. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi kali ini. Terima kasih atas kunjungan Anda, semoga bermanfaat dan mohon di-share kepada teman-teman. Tapi ingat, tolong subscribe.